Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi STDI Al-Azhar Unpad dari Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas 1. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Dina Afiqah dan rekan saya Dahyana, saya sudah terkait. Baiklah, di sini kami akan membahas topik yang sangat menarik tentang stratifikasi sosial dari mata kuliah pengembangan sosial. Selamat menyaksikan. Sadar nggak sih dengan posisi orang beruntung berbeda-beda? Ya, misalnya dari cara hidup, kesempatan, sampai perlakuan yang diterima. Padahal kita hidup di lingkungan yang sama. Nah, perbedaan posisi dan kedudukan sosial lain disebut dengan stratifikasi sosial. Jadi, stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat. Artinya, dalam masyarakat, tidak semua orang berada pada posisi yang sama. Ada pengelompokan di bagian atas, tengah, dan bawah. Nah, perbedaan lapisan ini dibentuk karena adanya perbedaan hak, kewajiban, peran, serta akses terhadap sumber daya. Jadi, stratifikasi sosial memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bersifat bertingkat, artinya dari urutan yang paling tinggi sampai urutan yang paling rendah. Yang kedua, bersifat relatif, permanen, sehingga susah untuk dihilangkan. Tiga, diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar. Stratifikasi sosial memiliki beberapa dasar. Yang pertama adalah kekayaan. Orang yang lebih tinggi ekonominya biasanya memiliki harta, penghasilan, dan aset yang lebih banyak. Hal itu memengaruhi gaya hidup, pendidikan, dan layanan kesehatan yang mereka terima. Sementara itu, masyarakat dengan ekonomi rendah memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, pendidikan. Yang pertama, pendidikan juga menjadi dasar penting dalam stratifikasi sosial. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluang mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang ketiga, pendidikan juga memengaruhi cara berpikir dan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan. Yang keempat, oleh karena itu, pendidikan sering dijadikan ukuran status sosial di masyarakat. Dan kekuasaan. Jabatan atau kekuasaan menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial. Orang yang memiliki jabatan biasanya memiliki wewenang yang tinggi dan mempengaruhi terhadap orang lain. Misalnya pejabat, pemerintah atau pemimpin lembaga. Karena wewenang yang mereka sering ditempati pada lapisan sosial yang lebih tinggi. Dasar
Stratifikasi sosial berikutnya adalah keturunan, di mana dalam sistem ini status sosial ditentukan sejak seseorang dilahirkan. Contohnya, seperti pada masyarakat yang masih mengenal sistem bangsawan atau kasta. Meskipun seseorang berpendidikan tinggi dan kaya, status keturunan tetap sulit diubah. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Artinya, seseorang bisa mengalami perubahan sosial baik naik maupun turun. Perubahan ini bisa terjadi melalui pendidikan, pekerjaan, dan usaha pribadi. Contohnya, anak dari keluarga sederhana berhasil menjadi pejabat ataupun ASN. Yang kedua, stratifikasi tertutup. Stratifikasi sosial tertutup adalah sistem yang tidak memungkinkan perubahan status. Status sosial seseorang ditentukan sejak lahir. Individu tidak memiliki kesempatan untuk berpindah lapisan sosial. Contohnya adalah sistem kasta. 3. Stratifikasi campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan gabungan antara sistem terbuka dan tertutup. Dalam sistem ini, seseorang masih bisa meningkatkan status sosialnya. Namun, faktor keturunan atau jabatan tetap mengaruhi posisi sosial. Contohnya bisa dilihat pada masyarakat modern. Seperti di Indonesia, seseorang bisa menaikkan status sosialnya melalui pendidikan dan pekerjaan. Nah, untuk melihat stratifikasi sosial secara nyata, yuk kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Enaknya sekolah di sini fasilitasnya lengkap. Ayahku bilang aku bakal kuliah ke luar negeri sih. Wah, hebat. Aku sih berharap bisa kuliah di rumah saja, biar gajinya lebih ringan. Aku mungkin harus kerja dulu terus. Yuk. Oh iya, kamu mau ikut tambahan? Penting loh buat masa depan kita. Aku kewajiban harus belajar semua. Oh iya, beda ya kondisi kita. Sepertinya tentang sosial, Bu. Betul, dengan diberikan edukasi sosial ada perbedaan, informasi, pendidikan, serta kesempatan yang ada di Indonesia. Dan juga dilakukan edukasi sosial ini bisa dijadikan alasan yang sederhana tahu. Maaf ya, Jakarta. Ini pulang, walaupun dalam berbeda, walaupun kita tidak berapa yang sama, tapi kita berbeda. Dari drama sudah kami sampaikan, termasuk dalam perbedaan status ekonomi. Perbedaan ini mempengaruhi cara berpikir dan kesempatan masing-masing tokoh. Situasi tersebut menunjukkan sertifikasi sosial berdasarkan ekonomi. Dan termasuk ke dalam stratifikasi terbuka karena masih ada peluang perubahan. Stratifikasi sosial memiliki dampak positifnya. Misalnya mendorong individu untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun juga menimbulkan dampak negatif. Benar, seperti kesenjangan sosial, pembunuhan, dan diskriminasi. Baiklah teman-teman, stratifikasi sosial adalah bagian dari kehidupan masyarakat. Perbedaan ini tidak bisa dihindari. Namun, sikap ini harus saling menghargai Agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial. Sampai